Halo Virgo, apa kabar kalian semua? Maaf ya untuk readingan kalian, rada telat aku bacainnya. Jadi apa ya, beberapa hari terakhir ini aku kurang sehat. Dan ini baru seger lagi. Kemarin yang aku baca juga readingan untuk teman-teman yang lain, untuk zodiak-zodiak lain itu sebenarnya dalam kondisi aku yang lagi kurang fit gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada pas dengerin video-video yang lain, kalian akan denger di situ suaraku mungkin rada lemes, serak, ya emang lagi nggak fit aja gitu ya. Dan puncaknya itu terjadinya uh, kemarin kemarin pagi udah yang jantungku kayaknya kumat. Jadi akhirnya aku stop aja dulu lah gitu ya. Karena mau ngomong aja udah ngos-ngosan ya gitu. Nah sekarang aku udah lebih baik lagi, udah lebih fit lagi. Aku pengen bacain untuk kamu ya Virgo ya. Energi percintaan kamu di bulan Mei tahun 2020. Hmm, sorry. uh, dan sebelum kita mulai, ingat ya rule-nya bahwa readingan ini, bacaan ini semuanya sifatnya general. Jadi boleh cocok untuk kamu, boleh juga enggak. Dan kalau memang bulan lalu mungkin kamu cocok, bulan ini belum tentu juga karena energi yang ketarik mungkin berbeda-beda gitu. Bisa jadi bulan lalu ya energi kamu yang ketarik, bulan ini belum tentu gitu ya. Nah, rules yang lainnya lagi adalah kalau kamu pengen hasil yang lebih akurat, kamu boleh cek moon, rising atau Venus kamu. Dan kalau memang nggak cocok juga, kamu boleh pindah ke channel lain untuk mencari yang lebih cocok buat kamu. Ya, energinya kebolak-balik, bisa jadi ini adalah energi kamu, bisa jadi juga ini ternyata adalah energi pasangan kamu yang atau orang lain yang sedang kamu fokuskan. Apapun itu, mudah-mudahan pesan positif yang ingin aku sampaikan di sini bisa sampai ke kamu. Oke, Virgo, kita lihat dulu. Di sini ada heart to heart conversation, jadi honestly discuss your feelings with each other. Ini bicara tentang perbincangan dari hati ke hati, di mana kamu diminta untuk mendiskusikan perasaan kamu satu sama lain dengan jujur. Jadi mungkin di bulan ini kamu sebenarnya atau kamu mungkin diarahkan untuk melakukan suatu pembicaraan dari hati ke hati dengan pasangan kamu mungkin gitu, membicarakan perasaan kalian satu sama lain dengan jujur. Mungkin selama ini ada emosi yang tidak terungkapkan dan saat ini dibutuhkan keterbukaan antara kamu dengan pasangan kamu untuk bisa memperbaiki keadaan, untuk bisa menyembuhkan situasi, ya. Atau bisa jadi juga mungkin kamu bisa memanfaatkan pihak ketiga yang netral, mendiskusikan emosi kamu kepada pihak ketiga ini, bisa sahabat, bisa orang tua, bisa saudara, bisa juga konsultan yang berkompeten. Nah, dengan membagikan perasaan kamu yang terdalam ini, diharapkan kamu akan punya peluang untuk bisa lebih damai, untuk bisa lebih tenang, ya daripada kamu menyembunyikan yang akhirnya malah nantinya bisa membuat kamu semakin tertekan. Oke, itu secara keseluruhan energinya. Kita lihat dulu. Kayak di sini ada Nine of Wands. Yang bisa aku lihat di sini. Jadi di sini kamu harus melakukan suatu perubahan. Jadi ada tantangan yang harus kamu hadapi yang pada akhirnya mungkin bisa membuat kamu merasa hancur dan terluka. Karena itu kamu perlu membuat suatu perubahan supaya kamu bisa merasa bahagia lagi. Dan aku nggak tahu ada permasalahan apa sih antara kalian berdua. Apakah permasalahannya ini berhubungan dengan keuangan kah? Atau masalah komunikasi kah? Atau apa gitu ya. Yang jelas, biarpun kamu menderita, yang aku lihat di sini kamu sebenarnya belum siap untuk melepaskan pasangan kamu. Dan di sini juga aku lihat kamu tetap bertahan.
kalian tetap bersama dan tetap setia ke pasangan kamu ini. Kita lihat lagi berikutnya. Ini berat banget ya energinya. Yang aku rasain ada kekacauan di hidup kamu. Terasa banget gimana lelahnya kamu. Aku bisa rasakan ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu. Mungkin ada juga yang sampai sulit tidur ya. Atau bahkan ada yang sampai sakit. Apakah mungkin ya ada pengkhianatan yang terjadi sebelumnya? Apakah mungkin juga ada kata-kata yang diucapkan pasangan kamu yang akhirnya bikin kamu terluka? Kalau aku lihat Two of Pentacles di sini, mungkin kamu juga bisa lagi bosen, seperti nggak ada yang menarik lagi di hubungan kalian. Mungkin juga karena kalian sudah terbiasa satu sama lain, jadi bertemu dengan pasangan kamu tuh seperti sudah rutinitas aja. Nggak ada lagi yang berusaha untuk menjaga semuanya tetap menarik, baik kamu maupun pasangan kamu. Hubungan kalian ini mungkin terasa membosankan untuk kalian berdua. Dan kalian bingung harus gimana supaya hari-hari kamu itu menjadi lebih menarik lagi. Satu waktu kamu bisa ngerasa kesel dengan pasangan kamu ini, tapi saat yang lain kamu bisa jadi ngerasa bahwa kamu kayaknya nggak bisa deh hidup tanpa dia. Hari ini kamu benci, hari esok enggak. Ada pertentangan di dalam diri kamu. Mumet ya, itu yang aku rasain tentang kamu. Dan hubungan kalian benar-benar sudah di ujung tanduk ya, dimana tidak ada lagi yang menarik buat kamu. Dan ini bikin kamu gelisah. Mungkin juga ada ketidakjujuran di masa lalu yang akhirnya mempengaruhi penilaian kamu tentang hubungan kalian ini. Aku rasa emosi di masa lalu masih terbawa sampai sekarang, dan ini membuat perasaan di dalam diri kamu untuk dia itu akhirnya menghilang. Kamu kewalahan dan kamu nggak tahu harus kemana. Kamu juga takut untuk mengambil suatu keputusan, takut untuk membuat suatu perubahan. Ketakutan inilah yang sebenarnya harus kamu taklukkan. Mungkin ada baiknya kamu saat ini diam. Mendengarkan apa kata hati kamu yang sebenarnya. Benar-benar mendengarkan. Dan dengarkan pula apa kata pasangan kamu. Siapa tahu pasangan kamu juga punya sesuatu yang pengen dia ungkapkan ke kamu. Berbicara dari hati ke hati dengan pasangan kamu. Dengarkan naluri kamu, bukan ketakutan kamu ya teman-teman. The Star, bintang ya. Bicara tentang harapan. Buat dia sebenarnya kamu itu adalah cahayanya. Buat dia kamu itu sebenarnya adalah sumber kebahagiaannya. Buat dia selama kamu masih ada di sisinya, tantangan apapun yang datang akan bisa diselesaikan. Aku rasa yang kalian butuhkan sebenarnya adalah keseimbangan antara kamu dengan pasangan kamu. Selama ini mungkin sudah begitu sering terjadi pertengkaran, dan aku
Aku rasa sebenarnya pertengkaran itu nggak perlu terjadi ya. Andai saja kamu dengan pasangan kamu bisa mengambil jalan tengah. Temperance di sini mengingatkan kamu untuk tidak menyerah. Temperance di sini juga mengingatkan kamu untuk bisa berdamai dengan kesalahan masa lalu. Biarkan semuanya berjalan. Maafkan semuanya, karena hanya dengan memaafkan, karena hanya dengan berdamai, maka kamu bisa memiliki kedamaian, kamu bisa memiliki kebahagiaan di dalam hidup kamu. Dan berhentilah bertengkar. Mulailah berbicara dengan pasangan kamu sebagai dua orang dewasa yang sudah matang. Coba luangkan waktu kalian untuk bisa mendengarkan satu sama lain ya. Kalau kalian tidak ingin ada lagi pertengkaran, kalian tidak ingin lagi ada rasa sakit di dalam hubungan kalian, mulailah bicara dengan pasangan kalian. Sekali lagi, dengarkan naluri kamu. Jangan dengarkan ketakutan kamu. Kamu diminta untuk mendalami lagi apa sebenarnya sih yang kamu inginkan dari hubungan kalian ini. Apakah hubungan ini adalah sesuatu yang kamu harapkan atau tidak? Aku rasa ini adalah saatnya yang tepat untuk kamu bisa mendengarkan, benar-benar mendengarkan naluri kamu juga. Jadi ikuti intuisi kamu, dan intuisi kamu ini akan membantu kamu, mengarahkan kamu ke arah yang benar. Bisa jadi kamu mungkin terpikir juga untuk mendapatkan masukan dari pihak lain ya. Nggak apa-apa. Tapi aku mau ingatkan di sini bahwa meskipun kamu meminta pendapat masukan dari orang lain, pada akhirnya kamu tetap harus mengandalkan naluri kamu sendiri untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi biarkan intuisi kamu yang bicara. Oke. Dan di sini di bottomnya ini ada Knight of Cups. Jadi aku melihatnya sebagai gambaran bahwa peluang itu masih ada, ya. Jadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan itu masih terbentang. Situasi yang selama ini stagnan masih bisa berubah, masih bisa diperbaiki ke arah yang lebih baik. Dan ini pesan untuk kamu ya Virgo. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Yang bisa aku sampaikan adalah bahwa dengan keyakinan dan kepercayaan, kamu akan bisa melakukan suatu perubahan. Kamu akan bisa mengubah trauma menjadi penyembuhan. Kamu akan bisa merubah konflik menjadi pertumbuhan, dan ketakutan akan menjadi cinta. Oke? Kita semua punya trauma. Kita semua punya konflik. Dan kita semua juga punya ketakutan. Pesan ini mengingatkan kamu untuk sembuhkan trauma itu. Jadikanlah konflik yang terjadi itu sebagai pembelajaran untuk kita bisa bertumbuh lagi ke arah yang lebih baik. Dan tanganilah ketakutan kamu menjadi cinta dengan cara bersyukur, dengan lebih mengingat semua hal yang positif. Berapa banyak hal positif yang sudah kamu dapatkan selama ini. Seringkali ya kita tuh lebih mengingat hal negatifnya aja. Padahal sudah banyak hal positif juga yang mungkin kita dapatkan dalam sebuah hubungan. Iman, kalian tahu ya, iman itu yakin dan percaya kan. Dengan yakin, dengan percaya,
kita akan memiliki kekuatan untuk bisa melakukan suatu perubahan. Oke. Itu aja pesan aku untuk kalian Virgo. Mudah-mudahan resonate. Kalaupun tidak resonate, mudah-mudahan ada pesan positif yang bisa kalian ambil dari bacaan ini. Makasih ya udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.